masa Maroko, Tunisia yang ekonominya kayaknya nggak lebih bagus kok satu dinarnya 5.000 rupiah. Ada sesuatu mengenai yang disebut nilai mata uang yang kita selalu merasa kayaknya kita inferior karena kita banyak nolnya 3. Yang lebih banyak ada di Zimbabwe nolnya 9. Saya pernah mengikuti exchange ke Maroko dan saya lihat infrastruktur di Maroko itu masih di bawah Indonesia. Dan begitu juga saya punya teman di Kolombia dan di Tunisia, satu dinar Tunisia itu 5.000 rupiah. Padahal kalau misalnya di-compare dari faktor misalnya tourism segala macam yang bisa menambah devisa negara, kan salah satu faktor penentuan nilai mata uang itu inflasi devisa negara juga kan Bu ya, dan stabilitas keamanan. Indonesia tuh keamanannya lebih stabil daripada Tunisia yang sekarang lagi bergejolak. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan faktor-faktor lain yang mungkin nggak ada di buku ekonomi yang dibikin Menkyu atau Pearson yang jadi kitab sucinya anak ekonomi, yang bisa mungkin teman-teman teknik di sini bisa terapkan karena bisa merubah paradigma kan Bu, kayak misalnya kita jadi nggak rusuh demonya, akhirnya ekonominya jadi stabil kayak gitu. Tapi Anda bicara tentang itu tadi, masa Maroko, Tunisia yang ekonominya kayaknya nggak lebih bagus kok satu dinarnya 5.000 rupiah. Ada sesuatu mengenai yang disebut nilai mata uang yang kita selalu merasa kayaknya kita inferior karena kita banyak nolnya 3. Yang lebih banyak ada di Zimbabwe nolnya 9. Itu karena ekonominya kacau balau. Namun nilai tukar karena dulu kurs kita mengalami deep depreciation waktu 97-98. Anda semua yang duduk di sini para mahasiswa 97-98 sebagian besar Anda umurnya baru balita. Atau belum lahir. Masa sih 97? Nggak mungkin dong, 97 belum lahir. 97 berarti sekarang berapa Pak? Hah? Oh iya ya, betul juga ya. Ya udah belum lahir. Anda not even lahir waktu terjadi krisis. Saya mau berdiri nih sekarang. Anda belum lahir waktu terjadi krisis ekonomi Indonesia 97-98. Itu adalah krisis di mana financial system di Republik Indonesia totally destroyed. Berapa ongkos kita untuk benerin bank-bank yang rusak? 70% dari GDP kita. Kalau GDP kita sekarang adalah 13.000 US dollar, itu berarti 7.500 triliun kita bailing out. Itu waktu dunia paralyzed. Itu krisis Asia. Kalau Anda belum lahir, klik Google Financial Crisis Asia Indonesia. Saya ingin Anda semuanya mengetahui itu supaya kemudian nilai tukar kita waktu itu 1 dolar hanya 1.000, bahkan 450 perak 1 dolar. Kemudian karena ekonominya rusak, inflasinya tinggi, karena tadi begitu ekonomi rusak, banking rusak, produksi berhenti, masyarakat nggak bisa dapat komoditas, harga susu naik yang tadinya 1.000 besok pagi menjadi 5.000, 5 kali lipat. It's because tidak ada stok. Nobody want to sell anything karena dia nggak tahu berapa nilai tukar. Saya ingin mengatakan bahwa kalau ekonomi suatu negara sudah dalam kondisi rusak seperti itu, yang mirip sekarang seperti itu adalah yang tadi saya bilang Zimbabwe, Venezuela. Udah mungkin Anda seneng dengar Hugo Chavez, kayaknya keren. Tapi ekonominya kalau orang Jawa bilang mesake. Itu very rich oil, tapi totally manajemennya itu membuat seluruh rakyatnya sekarang menderita. Nah ini yang menyebabkan kita semuanya harus hati-hati. Jadi kalau kurs tadi, Sylvie, memang sesudah itu kita mengalami yang devaluasi 1.000 menjadi 1.200, menjadi 1.500, menjadi 3.000, menjadi 5.000, pernah mencapai 17.000, kemudian turun lagi 9.000. 0,3-nya udah banyak, makanya waktu Bapak Gubernur Bank Sentral waktu itu mulai mengatakan untuk melakukan apa? Ya, itu is because Anda merasa bebannya yang 0,0 itu sebetulnya nggak perlu lagi gitu loh. Kalau kita redenominated,
itu juga bisa. Itu yang terjadi yang paling akhir siapa? Turki waktu mengatakan saya mau redenominasi, itu butuh waktu 5 tahun transisi sampai dia. Turki itu dulu 1 liranya dia itu sekitar pernah mencapai 20.000. Sekarang kalau lihat kursnya hampir sama sama kita, hampir sama dengan kayaknya yang cuman one digit gitu kan. Jadi menurut saya is a matter of bagaimana choice untuk redenominasi. Saya jawabannya panjang supaya kalian nggak nanya lagi sebetulnya.